nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu kan tangan. Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan. Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak, orang bisa kena stroke ringan. Itu makanya sujud kita itu mesti lama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Sampai darah itu turun. Ini banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk, udah tegak lagi. Kata darah itu apanya maksud kau ini? Serius tak sembahyang nih? Itu maka Bapak Ibu sehat-sehat, segar-segar. Padahal tugas di PTA ini berat. Kenapa? Karena sujudnya sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Banyak orang sujud itu macam stempel pos. Mentang-mentang tempat kerja dia pakai martil, cepat dia buat. Ini berpengaruh luar biasa darah ini. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Padahal yang melakukan dosa kaki, padahal yang melakukan dosa tangan, padahal yang melakukan dosa mata, padahal yang melakukan dosa telinga, yang melakukan dosa maaf kemaluan. Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari ubun-ubun. Maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang, di telepon, ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun. Sini atasan. Jangan ubur-ubur. Ubun-ubun inilah yang memerintahkan. Itulah makanya ketika kita wudhu itu yang diusap kepala, ubun-ubun, ambil air. Mazhab Syafi'i, ubun-ubun. Saya kalau ceramah buka topi, itu tujuannya untuk mempraktikkan langsung. Yang kedua untuk ngasih tahu saya tak gundul. Yang gundul jangan tersinggung. Tak ada niat mau menyindir. Jadi itulah makanya kepala itu diusap. Dan ternyata kata pakar otak, saya pernah didudukkan satu majelis dengan pakar otak. Kalau saya pakar di bidang otak-otak. Pakar otak didudukkan sama saya membahas ayatnya, dia membahas otak. Kata dia, otak kita nih Pak Ustadz, itu di-scan satu hari 5 kali. Ada alat scannernya. Subhanallah, Masya Allah. Sama macam ajaran Islam. Satu hari kita men-scan kepala 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang jamaah webinar. Adapun di PTA, tahajudnya, duha. Itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, yang terhormat, yang luar biasa. Jadi setiap saya mengatakan itu bisa jadi doa, belum terwujud. Jadi kalau saya berdoa untuk saudara saya, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, maka kau dapat sama seperti yang kau doakan. Lalu apa bentuk efeknya terhadap makanan tadi Pak Ustadz? Apa pula yang merubah integritas kita? Maka sesungguhnya segala yang kita makan mempengaruhi cara berpikir otak kita. Jangan heran kalau ada ketemu orang isi otaknya kotor terus, gara-gara makanannya kotor, berefek ke kepala. Makanya saya kalau diajak orang makan, itu saya tengok-tengok dulu orangnya. Saya tengok, Ustadz makan kita, aduh saya sibuk betul, saya tak mau saya. Kenapa? Saya tahu ini paling-paling nasi kotak. Ceramahlah saya di bank konvensional. Saya kalau diundang ceramah konvensional, saya tetap datang. Tapi makanan, duit yang dikasih tak. Kasihlah kue kotak. Saya sedang puasa sunat. Balik dari ceramah, pas di bawah flyover azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saya buka, oh lemper.
mau dilewatkan Allah mau barik lana, datang bisikan malaikat, haram Abdul Somad. Apa kata setan? Halalkan dengan bismillah. Setan ini pandai. Saya tahan sampai jam ceramah maghrib di Sakuntala. Ceramah maghrib Sakuntala, bla 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 bla, buka puasa pakai air putih, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, sampai isya. Habis isya tanya jawab, panjang pula tanya jawab lagi daripada pengajian. Habis itu pulang, nanti enak nih makan kerang rebus di jalan Nangka. Sampai sudah turun mau ini, nampak saya lah orang, maaf, buta jual kuaci. Saya tanya, mau kemana? Mau pulang Pak, kata dia. Di mana tempatnya? Jalan Paus. Udah malam, udah jam habis isya pengajian jam 9. Jalan kaki ke Paus, paling tidak dia jalan 30 menit lagi. Saya tunda makan, saya bawa dia. Ayolah, saya antar ke Paus. Saya antar ke Paus, saya kasihkanlah kue kotak tadi. Ternyata jatah dia lah itu. Berarti Ustaz kasih dia makan haram? Enggak. Karena itu tuh kepentingan umum, orang susah. Adapun untuk kita mengambil manfaat di situ maka tak boleh. Makanya kalau ada duit-duit haram, serahkanlah ke masalih ammah yang dinikmati. Jadi maksud Ustaz, boleh kami ambil uang haram? Mana tahu, udah tak tertolak lagi. Ada kadang-kadang kondisi kita begitu. Bisa kan? Udah kita tolak juga. Ini saya takut merusak WBK ini, kata dia. Sekali-sekali tak apa. Tak ada yang tahu. Udah payah aja, ambil lah. Ambil tapi berikan untuk masalih ammah. Untuk buat WC, fakir miskin, anak yatim, duafa. Saya bersama kawan-kawan membuat yayasan. 35 orang. Kawan saya waktu sama-sama di IAIN, saya pernah di IAIN Pak, tahun 96. Kawan-kawan saya di Al-Azhar, 35 orang kami buat yayasan. Datanglah satu waktu rapat. Ustaz Abdul Somad, ya, saya kurang setuju kalau yayasan ini terlalu besar, sampai 35. Bagaimana orang kalau berat, gemuk, payah berlari, kita sulit untuk buat keputusan. Saya bilang, justru yayasan itu kalau terlalu kurus, dilarikan yayasan ini nanti. Biarlah gemuk kita musyawarah, biarlah berat, yang penting kita bersama. Akhirnya kumpul. Bulan 12 kemarin kami menyalurkan santunan beras 26 ton keliling Pekanbaru. Termasuk pondok pesantren di Siak ada yang dapat 600 kilo. Pondok pesantren, anak yatim, duafa di tepi sungai Siak, tiap bulan kami salurkan. Saya khususkan saya berada di Pekanbaru hari Jumat sampai Sabtu kedua tiap bulan. Jumat khutbah Jumat, habis sholat Jumat bagi-bagi santunan, malamnya iktikaf dari jam 2, langsung muhasabah zikir dan doa, pengajian subuh, langsung tanya jawab. Supaya apa? Supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah. 12 kali khutbah, 12 kali iktikaf, 12 kali sholat subuh pengajian, 36 titik untuk kota Pekanbaru. Jadi tak ada alasan orang mengatakan, apa itu Abdul Somad? Ustadz terbang hinggap, lebih banyak terbang daripada hinggap. 36 titik untuk tahun 2021, dari Januari sampai Desember, itu untuk kepentingan bersama. Jadi kalau ada yang tiada komen-komen di Instagram, di YouTube, Ustaz Abdul Somad kok nggak ada pengajian di Pekanbaru? Kau tak datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga bagaimana jangan sampai nasiyatin kadzibatin khati'ah.